mempelajari materi peluang itu kan sangat identik dengan koin atau gaduh ya saya. Berarti bisa aja materi peluang tersebut mengajarkan kepada seseorang untuk bagaimana caranya dia berakhirnya dengan gigi, peluang dia dengan Kita mau menggunakan peluang itu ke dalam sisi yang positif atau negatif. Kalau misalkan kita menggunakannya untuk bergigi, otomatis itu salah. Kenapa? Karena bergigi juga sudah diharamkan dalam Islam. Hello guys, welcome back to our talk. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Mita Mara Solihah dari kelas 2D Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk episode kali ini, podcast kita akan berjudul Filosofi Peluang. Dan di sini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber cantik kita, yaitu Teh Alivia Elvianika. Halo Teh Alivia, apa kabar nih Teh? Perdana Teh main ke sini, terima kasih loh Teh. Halo Teh Mita, iya nih perdana banget aku datang ke sini. Makasih loh Teh Mita udah undang aku ke podcastnya Teh Mita. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, kalau belum tahu Teh Alivia, kita perkenalan terlebih dahulu ya sama Teh Alivia. Ayo Teh. Halo semuanya, kenalin nama aku Alivia Elvianika. Saat ini aku merupakan mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Matematika di salah satu universitas. Ini kali aja nih ya buat teman-teman cowok yang di rumah, pada penasaran dengan statusnya Teh Alivia. Apa nih Teh statusnya Teh untuk saat ini? Alhamdulillah masih single Teh. Wah, masih single nih Teh Alivia. Kali aja ada yang minat bisa dihubungin ya di bawah, nanti kita kasih kontaknya. Bercanda Teh. Nah, sebagai mahasiswa, apa sih Teh kesibukannya untuk saat ini? Untuk saat ini aku lagi sibuk ngerjain tugas kuliah sama persiapan buat UAS. Wah, mendekati UAS nih. Punya trik-trik khususnya nggak nih Teh? Kalau punya, boleh dong sharing-sharing ke kita. Kali aja kita bisa mencoba atau meniru trik-trik gitunya dari Teh Alivia ini. Kalau aku pribadi sih ya Teh, kalau belajar itu sesuai mood aja sih. Kalau aku lagi mood ya aku belajar, kalau aku nggak mood, aku tuh biasanya ya rebahan biasa gitu, scroll sosmed. Anak muda. Anak rebahan jadi sama-sama kayak kalian gini, anak rebahan. Nah, sebenarnya nih Teh, alasan Teh untuk memilih jurusan pendidikan matematika ini apa ya Teh? Kan banyak nih jurusan lain di luar sana. Banyak orang awam yang memandang bahwa matematika itu adalah pelajaran yang harus dihindari. Nah, itu alasan Teh untuk bisa mengambil jurusan ini apa? Alasan aku sendiri kenapa aku ngambil jurusan pendidikan matematika itu, alasan utamanya itu menurut aku menarik. Kenapa menarik? Soalnya matematika itu menurut aku merupakan sebuah tantangan. Kenapa dikatakan tantangan? Karena mindset orang tuh biasanya kalau ngerjain soal matematika, mindsetnya itu udah nganggep kalau soalnya susah banget sih, aku nggak bisa nih ngerjainnya. Nah, dari mindset awal yang begitu pasti bakalan susah gitu pas kita ngerjain soalnya. Nah, di sini tujuan aku masuk pendidikan matematika sendiri, aku pengen mengubah mindset orang-orang yang anggap matematika itu sulit jadi mudah dengan cara aku sendiri. Nah, betul tuh guys yang apa yang dibilangin sama Teh Alivia, bahwa matematika itu nggak seseram yang kita bayangin kok. Matematika bisa menyenangkan apabila mindset kita ubah menjadi ubah mindset kita menjadi bahwa matematika itu menyenangkan, bukan hal yang menakutkan. Jadi ubah mindset kita. Dan sekarang jangan menganggap bahwa matematika itu hal yang sulit atau hal yang menakutkan. Oke, lanjut nih ya Teh ya. Tadi kan kita ngebahas tentang hal-hal pribadi Teh ya. Dalam matematika itu kan ada materi peluang nih ya Teh. Nah, menurut saya materi peluang ini materi yang masih bisa dipahami lah ya Teh, istilahnya masih nyangkut lah di otak saya sampai saat ini. Bukan berarti materi yang lain nggak nyangkut ya guys, tapi lebih mendominasi lah, maksudnya yang masih bisa saya ingat lah untuk saat ini. Nah, konsep dasar dari peluang itu sendiri itu sebenarnya bagaimana? Nah,
Untuk konsep dasar dari peluang itu sendiri atau yang dikenal sebagai probabilitas itu merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan berlaku atau sudah terjadi. Nah, konsep peluang matematika sudah dirumuskan dengan lebih cermat dalam matematika dan kemudian dipakai secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika, tetapi juga dalam hal keuangan, sains, bahkan filsafat. Berarti secara tidak langsung peluang itu bisa diartikan sebagai kejadian antara benar atau tidaknya, begitu Teh? Bisa dikatakan begitu Teh, kita tidak akan mendapatkan suatu hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Dasar dari teori statistik adalah peluang. Lalu apa kaitan dari konsep statistik dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi? Karena statistik mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik, maka statistik sebenarnya juga dapat membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan secara kebetulan. Peluang itu kan bisa diartikan sebagai kejadian antara benar atau tidaknya ya Teh. Yang seperti tadi saya tanyakan, berarti secara tidak langsung tidak ada gunanya dong kita mencari jawaban benar atau tidaknya suatu kejadian menggunakan rumus peluang tersebut. Kita bisa aja memperkirakan sendiri antara iya atau tidaknya tanpa menggunakan rumus. Bisa kan Teh seperti itu? Jadi secara tidak langsung ya nggak ada gunanya juga sih Teh ya kan rumus peluang tersebut. Peluang itu bisa diartikan sebagai kejadian antara benar atau tidak, di mana kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Kita juga harus tahu tingkat keberhasilan benarnya perkiraan kita terhadap suatu kejadian itu berapa persen. Jadi, untuk menentukan hal tersebut, kita harus menggunakan rumus biar lebih akurat. Oke, berarti kita tidak bisa asal menyimpulkan untuk menentukan suatu peluang kejadian ya Teh. Betul. Oke, tadi kan kita sudah membahas konsep dari peluang itu sendiri ya Teh. Lalu untuk sejarah dari peluang itu bagaimana Teh? Aku tuh pernah baca buku nih ya Teh, mengenai sejarah tentang konsep peluang. Sebenarnya dari buku yang aku baca itu diceritakan kalau sejarah dari konsep peluang itu awalnya telah muncul dari ribuan tahun yang lalu. Namun sebagai cabang matematika, konsep itu baru terlihat jelas pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Akan tetapi pada abad ke-15 Masehi saat itu telah muncul beberapa karya terkait peluang, di mana pada tahun 1494 Luca Pacioli menulis buku pertamanya tentang peluang. Selain itu juga ada Summa de Arithmetic dan juga Geometri. Pada tahun 1550, Gerolano menulis buku mengenai permainan peluang. Dan akhirnya, pada abad ke-17, Blaise Pascal berkorespondensi dengan Chevalier-de-Mer, dan dari sinilah Pascal kemudian mengembangkan teori peluang dan berkorespondensi dengan matematikawan yang bernama Peirce di tahun 1654. Nah, kedua orang inilah yang kemudian dikenal sebagai letak dasar dari teori peluang. Buku Jacob Bernoulli yaitu Ars Conjectuandi di tahun 1713 serta buku Abraham de Montfort yaitu The Doctrine of Chance di tahun 1718 itu menjadi sumber terpenting dari teori peluang sebagai cabang matematika. Nah, dari situ tuh Teh, dari cerita itu aku dapat tahu gitu Teh sejarah mengenai peluang. Lalu bagaimana kontribusi peluang dalam kehidupan sehari-harinya sebenarnya Teh? Sebenarnya, ketika kita sedang belajar peluang,
kita memang sering tidak menyadari bahwa sesungguhnya peluang dalam matematika itu memiliki implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga sering dengar tuh contohnya akan terjadinya hujan. Di mana terjadinya hujan dalam bentuk peluang, baik secara kualitatif, contohnya itu seperti kemungkinannya kecil akan terjadi hujan esok hari, atau dalam bentuk kuantitatif ada kata-kata yang mengatakan bahwa kemungkinan hujan esok hari akan terjadi sekitar 30%. Nah, dari situ jelas di sini bahwa berbicara mengenai peluang itu sebenarnya kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi kita hanya diberikan suatu petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa pasti bisa terjadi. Semakin besar nilai peluang yang dihasilkan dari suatu perhitungan, maka semakin besar pula keyakinan kita bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi. Oke Teh, tadi kan Teh ada penjelasan Teh yang mengenai suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam peluang ya, ditentukan dalam materi peluang tersebut. Nah berarti bisa jadi materi peluang mengajarkan seseorang dalam kegiatan yang melenceng lah atau kegiatan yang salah seperti judikan ya Teh. Kalau dalam materi SMA kita pernah pelajari materi peluang itu kan sangat identik dengan koin atau dadu ya Teh. Berarti bisa aja materi peluang tersebut mengajarkan kepada seseorang untuk bagaimana caranya dia berahli bermain judi, peluang dia bermain judi, ya kan Teh, seperti itu bisa kan Teh? Iya bisa aja, cuman menurut saya itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita mau menggunakan konsep peluang itu ke dalam sisi yang positif atau negatif. Kalau misalkan kita menggunakannya untuk berjudi, otomatis itu salah. Kenapa? Karena berjudi juga udah diharamkan dalam Islam. Tapi kalau misalkan orang itu menggunakan konsep peluang ini dalam sisi yang positif seperti berinvestasi, menanam saham, untuk modal usaha, mencari kerja, itu boleh aja Teh dipakai. Justru itu bermanfaat banget. Dia mempelajari peluang dan hasilnya itu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berarti untuk judi itu memang benar kan Teh, nggak salah kan. Orang tersebut bisa aja menjerumuskan atau mensalahartikan konsep peluang itu untuk hal yang kurang baik. Iya. Kesimpulan dalam materi peluang kali ini dapat melatih kita untuk berpikir secara logis dan faktual, sehingga kita bukan hanya berasumsi mengenai suatu kejadian, tetapi kita juga bisa membuktikannya, tentunya dengan menggunakan teori peluang ini. Terima kasih ya untuk Teh Alivia yang sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kita dan memberi kepada kita banyak informasi dan ilmu pengetahuan tentang filosofi peluang ini Teh. Terima kasih banyak Teh sudah main-main ke sini. Kapan-kapan datang lagi ya Teh. Ya, siap Teh. Terima kasih kembali Teh. Ya, dadah.